Gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas, nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik, nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr bin As kirim surat, wahai tuan khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau, karena kalau tidak dihanyutkan sungai Nil tidak akan naik, dan kalau sungai Nil tidak naik gandum akan tidak tumbuh, kalau tidak tumbuh orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Apa unjuk rasanya? Beras mahal, beras mahal. Akhirnya Umar bin Khattab menulis secari kertas kecil. Kertas itu dilipat halus, dimasukkan ke dalam amplop, amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar, bawa pulang menuju Amr bin As. Amr bin As membaca surat, wahai Amr bin As, hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil. Amr bin As penasaran, isinya apa? Dia buka isinya, ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, min Abdillah. Dia tidak bawa nama-nama khalifah. Wahai sungai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab, in kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalillah fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan lagi amplop kecil, dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam. Besok pagi naik air sungai Nil ke atas. Sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Sekarang pertanyaannya, agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Di Riau, tempat saya, kampung halaman saya, ada tradisi menanam kepala kambing untuk membuka hutan. Hai segala hantu setan penjaga hutan, ini kepala kambing, makan, makan. Datang mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Islam, tahun 1723. Sultan terakhirnya Sultan Syarif Kasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta. Kami mengikut Indonesia 1946. Kami paling cinta NKRI. 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Muftinya berfatwa tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen. Dihapuskan budaya itu. Makanya yang ditanam hanya darah kambing saja, karena darah kambing haram dimakan. Darah nggak boleh. Darahnya masuk ke tanah, lalu masyarakat bertanya, Kiai, Ustadz, darahnya buang karena najis. Kepalanya antar ke rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, jinnya diusir dengan tahlil, beramai-ramai bertahlil di tepi hutan. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan, tunggang langgang, lintang pukang, lari semuanya. Makanya setiap ada pengajian, saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah, walimah, pasti dikasih kepala kambing. Kenapa? Karena tradisi dari dulu, kepala kambing yang ditanam dalam tanah dinaikkan, diletakkan di dalam ustadz. Ustadz makan otaknya dengan lidahnya. Sekarang ustadz banyak yang setelah makan itu berkunang-kunang. Ketika ditanya, kenapa ustadz? Jinnya ganggu. Bukan, darah tinggi kumat. Dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung halaman saya tentang menanam kepala kambing, bisa difahami tentang jawaban ini? Itu enaknya ceramah di komunitas Civitas Akademika, siswa, mahasiswa-mahasiswi cerdas-cerdas mereka. Yang nggak paham pun nganggu. Ustadz, berapa kami boleh melamar dan menghitbah akhwat? Haruskah kami bergelimang harta dulu baru bisa membahagiakan si dia? Guru mengaji saya, true story, kisah nyata, orangnya masih hidup, juara musabaqah tilawatil Quran, hafiz. Dia pinang ibu nyai itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling indah.
aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Tak ada pernikahan yang indah. Kalau kau nikah dengan emas, emas akan terjual. Kau nikah dengan seperangkat alat sholat, maka seperangkat alat sholat 2 tahun lapuk. Dengan mengajarkan Ar-Rahman, sampai akhirnya di waktu malam duduk mempelai laki-laki dengan perempuan menunaikan akadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua sayup-sayup mendengar suara. Itu suara siapa, Ma? Mantu kita. Begitu dibuka pintu dilihat, rupanya TV belum mati. Mantunya kalau calon mertuanya ngaji, calon mantunya ngaji, connect. Calon mertuanya ngaji, calon mantunya ngaji, connect, enak. Yang enggak enak nih calon mantunya ngaji, calon mertuanya matre. Ketika datang, Pak, kupinang anakmu dengan surat Ar-Rahman dan segenggam cinta, makanlah cinta itu. Itu makanya cari mantu mertua yang ngaji. Hai bapak-bapak calon-calon mertua yang belum ngaji, ngajilah. Ustadz nunjuk siapa? Kamera. Nanti potong, sampaikan ke calon mertuamu yang belum ngaji. Hai bapak calon mertua yang belum ngaji, engkau sudah diintai-intai malaikat maut. Ngajilah, ngaji sampai masanya kau mati. Kau minta calon menantumu itu dengan mobil mahal, tinggal kau pilih dia karena mobilnya mahal, ternyata rental. Tapi ini calon menantumu yang pandai mengaji, sampai saatnya kau mati sakaratul maut, sudah 3 hari tidak mati-mati. Menantumu ini yang akan datang nanti ke dekatmu membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Mati. Setelah kau mati nanti dia yang akan mengirim, untuk mertuaku tercinta Al-Fatihah, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Hai calon mertua, berpikirlah engkau 2-3 kali. Insya Allah kau potong video itu, masukkan ke Instagram, like and share. Insya Allah turun harga mahar di Bandung, insya Allah. Ustadz Somad tahu juga Instagramnya? Tahu. Ustadz punya? Punya. Yang mana Instagram Ustadz? Itu yang followernya 4,8 juta. Saya mau ngasih tahu aja. Saya seorang anggota TNI AU. Kelihatan dari tulisannya. Naik ke atas. Sebagai petugas juru bayar, yaitu mengurus gaji, remunerasi, pembagian jatah, koperlap, dan pinjaman bank dari sejak tahun 2015. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sementara itu adalah perintah atasan. Awal tahun kemarin saya sudah menghadap atasan saya untuk minta diganti, tapi tidak ada pengganti. Saudaraku, ini tugas engkau. Dan di situ semuanya yang ini halal nih. Yang remunerasi halal, ngurus gaji halal, pembagian jatah koperlap halal. Tinggal yang jadi masalah pinjaman bank. Beralihlah ke bank syariah, menenangkan, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Hai saudara-saudaraku yang masih terjebak dalam riba, beralihlah ke bank syariah. Hai gubernur-gubernur, bupati-bupati yang pemegang saham, sudah ada 3 bank yang berubah menjadi bank syariah. Yang pertama Bank Aceh Syariah, yang kedua Bank NTB Syariah, yang ketiga Bank Nagari Sumatera Barat. Tinggal menunggu sedikit lagi final syariah, dan insya Allah Bank Riau Kepri Syariah. Insya Allah kalau berubah, umat akan terselamat dari riba. Bank syariah. Engkau baik, sholat, tapi kau makan riba, anakmu dikasih makan riba, lalu kemudian dibelikan sepiring nasi uduk berubah menjadi setetes darah, darah masuk ke jantung, jantung menyemburkan darah naik ke otak, otak anakmu hitam gara-gara makan riba. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Heran saya anak saya ini Pak Ustadz, otaknya kotor aja.
Tertulis di sini otak kotor. Gara-gara kau kasih makan riba. Kenapa doa tidak kabul? Ya Allah, ya Allah. Doa tidak kabul gara-gara apa? Mat'amu haram, lidahmu makan riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badanmu, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti di akhirat, Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? Na'udzubillah. Duit riba, duit riba, duit riba, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu pasti pembimbingnya dari Sumatera. Kalau dari Bandung lembut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Makanya kalau saya dekat sama pembimbing dari Bandung, Bumi Pasundan, suaranya lembut, nah itu kan ngantuk mereka kan, saya ambil mikro, mari saya membimbing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Mau pelan mau keras, insya Allah sama-sama mabrur, amin. Tapi ternyata gara-gara kau pakai uang riba, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena berangkat dengan uang hak. Makanya jamaah haji banyak tapi tidak ada perubahan. Ciri haji mabrur itu apa Pak Ustadz? Ciri haji mabrur ada perubahan. Heran kita Pak Ustadz, Pak Haji nggak ada perubahan. Dulu sebelum haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Gimana cara menghadapi orang tua yang bertanya setiap menit, kalau dijawab dia nggak dengar, diulang-ulang lagi. Akhirnya dijawab dengan suara keras, apakah saya termasuk anak durhaka? Ad-darurat, keadaan darurat emergensi, tubihul mahzurat, membolehkan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Kau bawa orang tuamu ke THT, telinga, hidung, tenggorokan, periksakan telinganya, nanti dipasang alat dengar, dipasang alat dengar. Jangan kau baik, menantunya kurang ajar. Hai menantu-menantu, kau baru ketemu dengan suamimu itu umur 20-25 tahun. Selama ini yang membesarkannya siapa? Yang meregang nyawa melahirkannya siapa? Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menebus 1 tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar, pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Kalau ada uang belikan, sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak. Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nak, HP bapak ibu rusak ya? Diperiksa HP-nya nggak rusak, terus anaknya nggak ingat, dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Di hari tua ini bahagiakan dia, belikan makanan yang enak, pakaian, bawa dia jalan-jalan. Orang Cina, saudara kita dari Tionghoa, itu sangat menghormati orang tua. Saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, sampai di ke mall, Ustadz hari ini kita tidak ada ceramah, jalan-jalan ke mall. Sampai ke atas saya lihat ada orang tua, satu baris orang tua, anak-anaknya menyuapkan makanan. Kenapa? Karena mereka percaya rezeki bisa dijolok, rezeki bisa ditarik dengan memuliakan orang tua. Orang tua kata dia hoki, dia percaya itu. Teorinya kita yang punya, tapi mereka yang mengamalkan. Mana baktimu pada orang tuamu? Jaga orang tuamu. Jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia, barulah engkau menangis mencakar dinding. Mama, penyesalan berakhir tak ada gunanya. Saya kalau sudah melihat ada anak menangis ketika ibunya meninggal, baru dia nangis, ini pasti nyesal karena tak berbakti. Mau saya antukkan aja kepalanya. Dulu waktu dia sehat, waktu dia hidup, kenapa kau biarkan? Sekarang setelah datang orang tua mau minjam uang 50.000 untuk buka puasa, nah pinjam 50.000, mama mau beli makan buka puasa. Sebentar ya ma, kutanya istriku dulu.
Tak ada gunanya kau jantan gagah perkasa, tak ada gunanya. Ini kalian yang sebelum nikah masih lajang, katakan dulu, do you marry me? Sudikah engkau menikah dengan aku? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Tapi engkau akan menjadi to be a second woman. Kau akan menjadi perempuan kedua. Yang pertama siapa? I love my mom. Aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, walaupun kakinya kesemutan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika kalau sudah janji menikahi seorang akhwat, namun jangka waktu berjalan, semakin saya lihat ketidakcocokan, terutama masalah akhlak, apabila diberi bismillah, apabila dibatalkan atau bismillah dinikahi. Ada sebagian orang melihat orang kesempurnaannya. Manusia tidak akan sempurna. Man talaba akhan bil aibin baqiya bil akhin. Siapa yang mencari kawan sempurna seumur hidup tidak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Kalau kurang-kurang dikit, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kurang manis, kurang cantik, kurang putih, kurang tinggi, kurang kaya. Kau sudah terjebak pada materialistis. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4, 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, beautiful. Wali diniha, karena agama. Ustaz, carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah karena sukunya, berapa banyak orang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku. Kau nikahi karena bentuk rupanya, perempuan adalah bunga. Bunga kuntum, mekar, harum, semerbak, cantik dan indah. Setelah itu dia akan kuning, layu dan mati. Bunga yang tak layu hanya bunga plastik. Banyak sekarang perempuan ingin tidak layu, maka wajahnya plastik semua. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, alis plastik, bulu mata plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah layu. Oleh sebab itu maka nikahilah dia karena akhlaknya. Ketika kau melihat rasanya kau tidak sanggup, engkau bekerja direktur BUMN, mengurus negara, mengurus kampus. Kalau kau dapat perempuan yang baik, tugasmu cuma satu. Tapi kalau kau dapat yang tidak baik, tugasmu jadi 2. Kampus lagi, rumah lagi, negara lagi, rumah lagi. Akhirnya ribet, semua tidak terurus. Maka menurut saya Pak Ustadz ini tidak cocok, tidak layak. Akhirnya saya cari yang lain. Nggak apa-apa, pertunangan tidak semestinya menjadi pernikahan. Pertunangan itu bagian dari pengenalan. Kenalan nggak perlu lama-lama. Syuaib punya anak gadis cantik, menikah dengan Musa. Mereka tidak ada pacaran, nggak ada kenalan sampai lama-lama. Apa kata anak Syuaib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau kau mau mencari pekerja, orangnya punya 2 sifat. Qawiyun, kuat, amin, amanah. Ini orangnya. Ini orangnya ya. Kamu sudah lama kenal dia? Baru tadi. Dari mana kamu tahu dia kuat? Saya ngantri mau ngambil air. Sumur itu tertutup batu besar, bergelinding dari atas bukit, tertutup pintu. 30 orang menggeser sup, tidak ada yang bisa. Tiba-tiba datang sesosok Musa, dia geser sendiri, terbuka. Lalu apa kata orang kampung? Musa, silakan ambil air. Musa melihat ada perempuan di belakang antrian, ladies first. Akhirnya perempuan itu mengambil air. Tentu kalau sudah tertanam budi, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah, akhirnya termakan budi. Maka kalau kau mau mengambil hatinya, tanam budi dulu. Jangan bertanam tebu di tepi bibir, cuman lipstick ngomong manis aja. Nanti ku bawa liburan ke sana, akan makan ini. Sekarang nggak ada. Musa tidak begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Dia dorong itu batu, akhirnya orang bisa ngambil air. Dan perempuan itu bisa. Dari mana kau tahu ini orang kuat? Karena aku melihat dia, ayah, mendorong. Dan ini orangnya amanah ya. Dari mana kau tahu dia amanah? Tadi saat kami berjalan, aku di depan, dia di belakang. Bertiup angin kencang. Zaman dulu perempuan kalau bertiup angin kencang, nampak lekuk tubuhnya. Dan Musa menundukkan pandangan berkata, perempuan kau di belakang, aku yang di depan. Perempuan zaman dulu begitu, angin bertiup baru nampak lekuk tubuhnya. Yang sekarang nggak ada angin pun kelihatan.
ke tujuan. Syuaib berkata, dari mana kamu tahu Musa ini orangnya kuat dan amanah? Dia kuat karena sekali dorong, dan dia amanah karena dia tidak mau aku di depan karena nampak lekuk tubuhku. Berapa lama mereka berkenalan? Hanya dari sumur ke rumah. Engkau kenalan sama dia sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. Habis cap jempol semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pacaran omong kosong, bohong. Ketika pacaran ya hati-hati ya, awas jatuh, awas. Begitu sudah menikah, mana mata kau tadi? Maka kalian yang soleha tidak perlu jauh mencari laki-laki yang soleh. Di mana mereka? Di bawah ini mereka. Kalian pantau dari atas, lihat baik-baik. Yang bawah tak perlu melihat ke atas, karena mereka yang akan memilih kalian. Dilihatnya dari bawah. Enak nanti kalian ceritanya, anak kalian pun enak cerita, papa gimana kenal sama mama dulu ada tablik akbar di Masjid UPI. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Mana Ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Terus gimana mama bisa kenal sama papa? Mama sudah ngelihat dari atas. Terus pas turun ke bawah, aku tidak mencari engkau, kau tidak mencari aku, Allah mempertemukan kita. Gimana bisa ketemu? Sama-sama nyari sendal di tempat rak yang sama. Pas lagi nunduk, kepala mama naik kepala. Pas naik ke atas, indah. Masya Allah. Sekarang banyak orang tua tidak bisa menceritakan pertemuan dengan anaknya. Banyak orang tua nggak bisa menceritakan pertemuan dia dengan anaknya karena cerita itu tidak indah untuk diceritakan. Mama dulu ketemu dengan papa gimana? Salah sambung. Papa dulu ketemu dengan mama gimana? Ditangkap kamtip mas. Jikalau kita ingin tahajud, seorang anak muda boleh nggak 1 rakaatnya 30 juz? Ada ndak orang yang pernah melakukan itu Pak Ustadz? Ada, zaman sahabat Nabi. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz, hafal Quran. Kalau engkau baca rakaat pertama 30 juz, rakaat kedua kau baca apa? Gimana sholat sunat bisa 15 juz gimana? Saya nggak hafal Quran, kan ada Quran digital, download Quran digital. Sholat ngelihat boleh. Mana dalilnya sholat ngelihat apa boleh? Ada seorang laki-laki namanya Zakwan. Siapa namanya? Bukan za, pakai zal. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Zakwan. Ada za, ada za, ada ja, ada lo. Jadi jangan sama. Ini nanti ijazah. Namanya Zakwan. Zakwan jadi imam dan dia melihat mushaf. Itu dalil boleh sholat melihat mushaf. Maka nanti lihat. Tapi letak kantong, jangan terlalu banyak gerakan. Letak sini. Yang letaknya di belakang, tersepit pula. Langsung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi HP-nya dinonaktifkan. Ya nanti ada masuk. Ya sebentar. Hanya Quran digitalnya saja bisa. Kapan mau coba? Nanti. Nah, nanti kalian kalau kebetulan umroh ingin sholat di belakang imam Masjid Nabawi, gak bisa ujuk-ujuk datang jam 4 di belakang, gak bisa. Masuknya jam 1. Ini imam Masjid Nabawi, masuk jam 1. Masuk jam 1, sholat sunat di situ. Booking tempat, duduk. Duduk situ, tunggu. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh. 4 jam. Ngapain jam 4? Ngapain 4 jam di situ? Sholat. 1 rakaat 1 juz. 4 rakaat 4 juz. Caranya lihat Quran. Tegak lihat. Begitu pas hampir azan batal. Coba lagi besok malam. Enggak ada yang sia-sia. Bacaan Quranmu dalam masjid itu bernilai i'tikaf insyaallah. Amin.
Tadi dimulai jam 5, sekarang jam 6.30, 90 menit kebersamaan kita di masjid ini. Pertama, bernilai i'tikaf. Yang kedua, bernilai jamaah. Yang ketiga, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Naik malaikat menjumpai Allah, lalu bertanya, apa kerja mereka? Mereka duduk di rumahmu, berzikir, mengingatmu, mendengarkan ayat-ayatmu. Maka kita dibanggakan, berdoa kepada Allah ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.